Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Alfarizi dengan NPM 257830048. Di sini ingin mengulas sedikit tentang materi dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan tema statement control dari materi dosen Bu Sylvia STMPI. Di sini ingin menjelaskan beberapa hal dan penjelasan di per poin-poinnya. Yang pertama, introduction. Statement control flow adalah perintah dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi pada program, menentukan perintah mana yang dijalankan, kapan yang dijalankan, dan berapa kali dijalankan. Dengan statement control program tidak hanya berjalan secara berurutan, tetapi bisa mengambil keputusan dan melakukan perulangan. Statement control. Yang sini percabangan dengan if. Pertama kita menggunakan dengan if. Percabangan if adalah salah satu statement control yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai true, dalam artian benar, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Jika false, yaitu salah, maka kode tersebut akan dilewati atau bisa dialihkan ke kondisi lain. Contohnya, if di sini pojok, if kode dijalankan jika kondisi bernilai true. Nah, contohnya pada sintaks kita menggunakan di sini VS Code, doctype, head, HTML, title ini untuk seperti linknya itu. Header 3 ini tulisan besar, header, cek kelulusan, input, number, nilai, masukkan nilai di sini. Ketika 15 ini belum diketik, maka tulisannya masukkan nilai yang berwarna abu-abu. Button unselect, cek nilai, cek button, yaitu di sini untuk kotak lagi. Kemudian ID hasil, scriptnya let dokumen nilai value, if nilai kalau dia 75 maka hasilnya lulus, else kebalikannya kalau dia kurang dari 75 maka hasilnya adalah tidak lulus. Lulus dan tidak lulusnya akan tertera di bawah sini. Nah, ketika kita masukkan 15 dan kita ketik cek, maka hasilnya tidak lulus. Ketika kita ketik 75 atau lebih, maka hasilnya akan lulus. Script body HTML. Kemudian percabangan dengan if, else, if, else. Percabangan ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi yang harus diperiksa. Program akan mengecek kondisi dari atas ke bawah dan berhenti saat menemukan kondisi yang bernilai true. If, contohnya kondisi 1, ketika dia ini dijalankan, jika kondisinya true, maka else if kondisi yang kedua dijalankan jika kondisi true. Else if ini kalau perulangannya banyak, yang sesuai dengan judulnya if, else, if, else. Nah, yang di sini
Trigger 3 yaitu menentukan grade, penentuan grade, input number, nilai, proses, ID hasilnya benar. Ini kalau nggak salah yang tadi if nilai 85, kalau dia lebih dari 85, lebih sama dengan 85, kurang lebih 85, terus 75, hasil. Nah, ketika dia itu semua sini, maka get element by ID hasil, maka dia menentukan hasil dari nilai yang kita masukkan, apakah dia lulus atau tidaknya. Kapan menggunakan if else. Nah, yang pertama if, kondisi if. Kita menggunakan if hanya ada satu kondisi, tidak perlu aksi jika kondisi salah. Kemudian untuk if else ada dua kemungkinan kondisi, selalu ada aksi untuk benar dan salah. Kemudian untuk if else ada lebih dari dua kondisi, perlu memilih satu dari banyak kemungkinan. Percabangan dengan switch digunakan untuk memilih salah satu aksi dari banyak kondisi berdasarkan satu nilai. Biasanya dipakai sebagai alternatif dari if else if. Jika kondisinya berupa perbandingan nilai yang sama, switch ekspresi case nilai 1, kode dijalankan break, kemudian break case nilai 2. Ini untuk kita mengetik 1 2 3, nilai 1 2 3. Default ini untuk kita ketika berhenti. Nah, ini dimas yang tadi. Kemudian masuk ke percabangan while. Perulangan while digunakan untuk menjalankan suatu blok kode selama kondisi bernilai true. Artinya, pengecekan kondisi dilakukan di awal sebelum kode dijalankan. While yaitu kondisinya di sini dan kode yang akan diulang. Nah, pilih menu minuman. Proses ini masih percabangan dengan do while. Do while adalah perulangan yang akan menjalankan kode terlebih dahulu, kemudian baru mengecek kondisi. Artinya, blok kode pasti dijalankan minimal satu kali meskipun kondisi awalnya salah. Nah, ketika yang dia dijalankan, dia tetap akan berjalan walaupun kodenya akan salah, tapi ya tadi tetap salah. Do while. Do untuk pertama, while ini ketika telah kode yang dijalankan tutup kurung, nah barulah while, terus kondisi. Contohnya di sini, klik button unclick jalan, klik button dan hasilnya klik di sini. Nah, scriptnya di sini menggunakan JavaScript, function jalan L1 tamat teks do while. Nah, ini kita baru dapat do while. Teks plus sama dengan data ke tambah i plus br i plus biar supaya dia dari satu langsung ke dua, ini di bawah semua. Dokumen get elemen hasil yang tenang. Ketika dia diklik, maka hasilnya data 1 2 3.
percabangan dengan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui dengan jelas. Biasanya dipakai untuk menghitung, mengakses array, atau mengulang sebanyak jumlah tertentu. For inisialisasi berbeda dengan while sama do while. Inisialisasi kondisi kode yang diulang, maka baru di sini mengakses array atau mengulang. For ini yang lebih cocok untuk mengakses array, atau mengulang sebanyak jumlah yang ditentukan. Contohnya ini untuk tampilkannya. Nah, for dia let i1 kemudian titik 2 ini kurang lebih besar dari 3, maka i plus text plus sama dengan data ke plus i plus br. Maka tetap dihasilkan ketika di sini muncul klik, yang muncul akan data satu, tapi outputnya tetap sama, tapi logiknya yang mungkin yang beda, menggunakan for, menggunakan do while, menggunakan while. Singkatnya, introduction ini adalah sebuah perulangan di dalam while, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada for, yang kedua ada while, ada do while, dan di sini juga ada kayak percabangan, ada if else, dan ada if else. Ada juga percabangan dengan switch. Percabangan benar. Ini adalah singkatnya tentang percabangan, introduction system statement control. Percabangan yang pertama ada percabangan dengan if, percabangan dengan if else, percabangan dengan if else, dan di bawah juga ada namanya percabangan dengan do while, percabangan while, percabangan do while, dan percabangan for. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.